Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jendela Ramadan Indonesia yang dipersembahkan oleh Balik lagi sama gua di Jendela Ramadan Indonesia buat temenin kalian lagi sahur saat ini. Nah, pandeminya masih berlangsung, saya yakin, karena kemarin saya berharap hari ini selesai, ternyata tidak. Kan manusia tuh boleh berharap, loh. Benar. Manusia tuh boleh berharap. Kita hidup karena harapan. Nah, ini dia, di depan saya ada Dea Rizkita. Dea Rizkita ini adalah Putri Indonesia Perdamaian 2017. Yes. Nah, kita tuh mau bicara tentang bagaimana orang-orang bersatu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya. Makanya gue ngundang lo. Oke. Karena Anda memiliki sebuah program yang namanya Tentrem Ati. Yes. Tentrem Ati itu artinya adalah Hati yang tentram. Betul. Iya sih. Iya dong, gitu doang Tidak bisa ya. terlalu Nggak usah pintar. undang saya berarti ya. Pulang. Tapi itu sebelum adanya COVID. Ya, jauh sebelum Oke, adanya so COVID. what you do di Tentrem Ati? Jadi sebenarnya Tentrem Ati itu kita bikin satu platform untuk orang-orang di kota-kota besar, target kita, teman-teman yang merasa jenuh, ingin rehat sejenak dari aktivitas keseharian mereka, kita tawarkan trip yang berbasis mindfulness meditation. Mindfulness meditation. Yes. Oke. Jadi kita bukan Apa mindfulness meditation? Jadi kita bukan hanya trip yang menawarkan teman-teman akan Jalan-jalan. happy, jalan-jalan, muter-muter di kota. Jogja kan paling ke situ-situ aja lah ya. Semua orang pun pernah. Tapi kita menawarkan experience berbeda. Hari pertama itu serangkaian aktivitasnya kita akan belajar tentang mindfulness meditation di alam terbuka. Jadi ada sawah, terus kita belajar meditasi dengan mindfulness di situ. Setelah itu malamnya teman-teman juga belajar mengenai ruang diskusi emosi, gimana kita mindful eating dan segala macam. Dan hari Minggunya kita biasanya aktivitas bersama komunitas lokal. Entah itu petani, entah itu pembajak sawah dan lain-lain. Itu seru banget sih. Oke, jadi yang ditargetkan adalah emosional. Yes, jadi sebenarnya karena orang-orang di Jakarta atau di kota-kota besar itu kan fase hidupnya cepat banget nih. 24 jam sehari tuh kurang rasanya. Wah, kalau gitu sekarang Anda Kalau- tidak laku. Nah itu dia yang mau saya ceritakan di sini gitu loh. Apanya mindfulness katanya? Karena tapi justru ketika pandemi ini kita justru lebih bisa mendekatkan diri masing-masing. Akhirnya nggak butuh wadah seperti Tentrem Ati. Actually gue gak setuju juga sama lu. Karena gini, Kenapa? tidak semua orang lo bisa begitu. Iya. Ada orang yang di rumah aja tambah stres kan ada. Ada banget. Iya kan? Ada banget. Karena mereka nggak bisa mengatur emosional dirinya Yes. sendiri. Yes. Ada loh orang-orang yang Ada. akhirnya di rumah aja tuh stres, mentalnya terganggu. Banyak banget. Banyak banget Mas Dedi, bener. Apalagi karena sekarang orang lebih fokus ke kesehatan fisik ya, kita berlomba-lomba cuci tangan, pakai masker dan lain-lain, tapi tanpa memperhatikan kalau sebenarnya karantina ini tuh juga ada dampaknya untuk kesehatan mental kita. Oh pasti, dan ketika kesehatan mentalnya terganggu, imunitas tubuh terganggu, True. imunitas tubuh terganggu, virusnya masuk, sakit-sakit juga. Iya, sama-sama juga Iya begitu. sih, I like that, gue suka banget, it's good sebetulnya. Dan mungkin di masa-masa pandemi ini orang-orang yang stres mungkin nanti setelah dibuka akan nyari lo loh. Siapa Iya, tahu. makanya itu tapi sekarang kita karena tahu bahwa teman-teman di luar sana juga ada yang stres kayak Mas Dedi tadi bilang, akhirnya kita coba deh berdayakan gimana caranya walaupun kita punya keterbatasan, karena kita menawarkan experience, nggak bisa lah kita ngadakan trip sekarang, tapi kita akhirnya muter otak gimana caranya kita bisa tetap berkontribusi buat teman-teman yang mungkin butuh. Akhirnya kita coba untuk bikin konten Instagram TV di Instagramnya Tentrem Ati, yaitu panduan meditasi. Panduan meditasi. Dan yang digarisbawahi adalah banyak banget panduan meditasi sekarang di platform online. Tapi belum banyak panduan meditasi yang menggunakan bahasa Indonesia. Ah iya, benar. Karena orang-orang Indonesia nggak semuanya fluent berbahasa Inggris. Yang ada bukannya relax habis meditasi malah mikir. Apa itu artinya gitu ya. Jadi kita coba bikin panduan meditasi berbahasa Indonesia. Seenggaknya ada yang kita lakuin, walaupun mungkin sekecil itu, tapi kita percaya lebih baik begitu daripada kita tidak melakukan apa-apa. Oke, apa sih gunanya bermeditasi di zaman PSBB ini? Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman mendengar kata meditasi, mindfulness meditation, untuk teman-teman yang awam pasti akan merasa bingung gitu ya. Tapi sebenarnya kalau boleh dijelaskan sendiri, mindfulness sendiri kan artinya berada saat ini, kini.
hadir di sini gitu. Karena kita kan sukanya mengkhawatirkan masa lalu sama mengkhawatirkan masa depan dan menyesali masa lalu. Jadi kita bicaranya present moment. Present moment, di mana pada saat kita mindfulness meditation, berarti kita juga meningkatkan awareness kita pada diri kita sendiri. Itulah kenapa, karena kita nggak bisa main keluar, yuk kita main ke dalam yuk dengan bermeditasi gitu loh. Kenapa penting? Karena pada saat kita melakukan meditasi, singkatnya brainwave kita kan ada di alpha. Otomatis kita akan jauh lebih rileks, ide-ide kreatif jauh lebih bisa keluar di tengah situasi yang kepepet begini gitu loh. Maka kita pengennya teman-teman walaupun di rumah aja tapi tetap bisa menjaga kewarasannya gitu. Ya, memang sebenarnya yang perlu dibantu tuh masyarakat kita tuh banyak ya. Selama ini kan donasi-donasi berupa makanan, uang dan sebagainya sudah diberikan juga. Betul. Tapi kadang-kadang tuh orang tuh kalau, you know what, here's the thing, orang itu kalau tidak kerja bisa sakit. Iya, Karena banyak banget orang-orang tua yang akhirnya tidak bekerja atau tidak keluar dari rumah, terus akhirnya malah jadi sakit. aktivitas fisik pun sebenarnya kita perlu sekali karena balik lagi tadi kata Mas Dedi, olahraga itu kan sebenarnya kita hormon endorfin kita keluar. Itu yang bikin kita happy juga. Karena ketika kita hanya mager aja di kasur, rebahan aja selama PSBB ini, ya jangan salahin kita semua kalau ternyata Anda juga jadi malah stres. Bener banget. Dan yang lucu gini, kalau kita olahraga tuh kan naikin endorfin Betul. dan sebagainya ya, itu seperti apa? Obat bius alami lah dari Jadi otak happy kita. nggak sih, Om, Jadi ya happy, kan? betul. Nah, terus kalau kita berhenti olahraga, itu bahkan selama 3 hari aja kita berhenti itu menurun, Badan sakit, badan nggak enak. mood nggak enak. Mood nggak enak. Nah, yang jahat dari psikologis badan kita adalah justru ketika badan kita moodnya lagi nggak enak dan rasanya lagi capek, males, kita malah nggak mau olahraga. Iya. Padahal that's actually the moment ketika kita harus olahraga untuk Betul, naikin endorfin betul. kita gitu. Dan ketika kita udah pause beberapa hari untuk memulainya lagi ini, ya. cobaan banget, Cobaan ya kan? banget, bener-bener. Makanya kalau gue olahraga juga gue begitu udah stop 1 hari, 2 hari, hari ketiga nih kalau gue nggak mulai lagi. Nggak mulai lagi. Pasti nggak akan mulai lagi. Alat-alat olahraga hanya berdebu setelah itu. So, but you happy? Are you okay sekarang? Udah 2 bulan lah aku tidak bekerja. Di minggu pertama aku ekstrovert banget Mas Denny. Aku kehabisan energi ketika aku nggak bisa ketemu sama orang. What you do? Merasa Extrovert? ekstrovert dan introvert. Kepribadianku ekstrovert. Oke. Aku Terus suka- lu ngapain? Aku suka ketika misalnya aku berada di keramaian. Oke. Aku dapat energi ketika aku ketemu orang baru. Oke. Dan waktu awal-awal PSBB, aku tidak mendapatkan itu. Dan otomatis aku emotionally drain. Aku jadi cranky, aku jadi merasa nggak nyaman, dan sampai akhirnya aku mikir gue harus gimana nih. Mindfulness meditation. Nah, akhirnya aku menerapkan sendiri apa yang aku jual gitu. Iya. Oke, ada nggak pesan buat mereka yang ada di rumah nih supaya bisa stabil secara mental dan psikologinya? Oke, kalau menurut aku ketika kita dihadapkan pada keadaan yang gak nyaman, jangan langsung nyari solusi dulu. Tapi just feel what we feel. Saat kita tahu apa perasaan yang kita alami, sekalipun itu gak nyaman, tapi menurut aku kita akan jadi jauh lebih mudah untuk mengobservasi perasaan gak nyaman tersebut. Ketika jauh lebih mudah mengobservasinya, otomatis akan jauh lebih mudah mencari solusinya. Kemarin saya sempat baca beberapa artikel, lalu ada artikel yang bilang bahwa kita ini lagi ada di badai yang sama, tapi di kapal yang berbeda. Jadi ibaratnya sekarang kita, walaupun kita ada di kapal kita masing-masing, kita menghadapi badai yang sama yaitu pandemi ini, tapi percayalah, bersyukurlah karena kapal kita mungkin lebih baik daripada kapal orang lain gitu ya. Jadi berhenti mengutuk keadaan, tetap bertumbuh dan tetap berkontribusi di tengah pandemi. Ya, dan artinya kita harus menjaga kapal kita kan? Yes, bro. Ya. Kalau kita bisa jaga kapal kita, mudah-mudahan sampai ke ujung pantainya Amin. gitu ya. Amin. Good, thank you very much. Nih, Thank you, Mas Denny. Benar banget bahwa mental kita juga harus dijaga, jangan sampai pandeminya selesai, kitanya masih oke, begitu semuanya udah beres, kitanya pusing gitu, kitanya blank langsung. Thank you for coming, Thank mudah-mudahan you. bisa ngasih informasi yang lebih banyak lagi nanti ya. So, saya akan break dulu, kita akan lanjut lagi selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.